Halo semua, kembali lagi bersama Lilin Kecil. Video ini untuk kamu yang selalu berusaha mengerti, tapi tak pernah dimengerti. Kamu mungkin bukan orang jahat. Kamu hanya terlalu sering mengerti. Mengerti akan keadaan orang lain. Mengerti dengan kesibukan mereka. Mengerti sikap yang sebenarnya menyakitimu. Tapi malam ini, aku ingin kamu bertanya satu hal pada dirimu sendiri. Siapa yang mengerti kamu? Menjadi orang baik sering terdengar indah. Tadi bilang ramah, sabar, dewasa, tidak merepotkan. Tapi tidak banyak yang berbicara tentang sisi lainnya. Tentang lelah yang kita pendam dalam-dalam. Tentang kecewa yang disimpan secara rapi. Tentang hati yang terus mengalah sampai lupa rasanya didengarkan. Kamu mungkin adalah orang yang paling sering mengucapkan 3 kata ajaib ini. Gak apa-apa. Banyak hal yang bisa dijadikan contoh di dalam kehidupanmu. Seperti saat temanmu membatalkan janji di menit terakhir. Kamu bilang, gak apa-apa, aku ngerti kok kamu sibuk. Atau saat pasangan tanpa sengaja melontarkan kata-kata yang menyakiti hatimu. Kamu bilang, gak apa-apa, kamu lagi capek ya? Atau juga saat keluarga menuntut lebih dari yang bisa kamu berikan. Kamu hanya mengangguk dan berkata, gak apa-apa, nanti akan kuusahain. Nanti juga bakal selesai kok. Padahal di balik setiap kata gak apa-apa itu ada suara kecil yang berbisik. Sebenarnya ada apa-apa. Sebenarnya kamu kecewa. Sebenarnya kamu lelah. Sebenarnya kamu juga butuh dimengerti dan didengarkan. Tapi suara itu terlalu sering kamu abaikan demi menjaga perasaan orang lain, demi menghindari konflik, demi predikat sebagai orang yang pengertian atau orang yang baik. Kamu terbiasa menjadi tempat sampah emosional bagi orang lain. Tapi lupa di mana harus membuang sampahmu sendiri. Yang sebenarnya kamu butuhkan hanya satu, dipahami. Sebuah pengakuan sederhana bahwa perasaanmu juga valid. Bahwa lelahmu juga nyata. Kenapa orang baik seringkali jadi yang paling lelah? Bukan karena hidup mereka lebih berat dibanding yang lain. Bukan juga karena mereka tidak punya kekuatan. Orang baik sering lelah karena mereka membuat terlalu banyak beban. Dan sebagian besar beban itu bukan miliknya sendiri. Kamu belajar membaca situasi, memahami perasaan orang lain, bahkan sebelum mereka memintanya. Kamu menyesuaikan diri agar tidak melukai siapapun. Memastikan semua orang di sekitarmu merasa nyaman, bahagia, dan baik-baik saja. Tapi perlahan, tanpa kamu sadari,
kamu mulai menghilang dari hidupmu sendiri. Kamu hadir untuk semua orang, tapi jarang hadir untuk dirimu sendiri. Kamu mengingat hari ulang tahun teman-temanmu, tapi lupa apa yang membuatmu bahagia hari ini. Kamu mendengarkan curhat sahabatmu berjam-jam, tapi tidak punya waktu 5 menit untuk bertanya pada dirimu sendiri. Lelah itu datangnya diam-diam. Bukan dalam bentuk amarah yang meledak-ledak. Bukan dalam bentuk teriakan frustasi. Tapi dalam bentuk rasa kosong. Saat kamu sendirian di malam hari dan tiba-tiba kamu merasa begitu hampa. Seolah energi hidupmu sudah terkuras habis untuk orang lain. Itulah tanda bahwa kamu sudah terlalu lama mengabaikan dirimu sendiri. Disinilah kita perlu bicara tentang sebuah garis tipis yang sering terabaikan. Ada perbedaan besar antara menjadi baik dan mengorbankan diri. Menjadi baik itu memberi dari kelebihanmu, dan itu membuat hatimu terasa damai, penuh, dan juga hangat. Kamu menolong orang lain memang karena kamu ingin, dan itu justru memberimu energi. Sebaliknya, mengorbankan diri adalah memberi dari kekuranganmu, dari sisa tenagamu yang terakhir. Itu yang membuatmu hancur secara perlahan. Jika setiap kali kamu mengerti orang lain, hatimu terasa semakin kecil, seolah ada bagian dari dirimu yang hilang perlahan. Jika setiap kali kamu mengalah, kamu merasa semakin tak terlihat, itu bukan sebuah kedewasaan. Itu adalah luka yang belum diberi suara. Kebaikan sejati tidak pernah meminta kamu untuk melenyapkan dirimu sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk terus mengerti orang lain tanpa pernah dimengerti. Hubungan yang sehat, baik itu pertemanan, cintaan, atau keluarga, adalah hubungan yang seimbang. Ada memberi, ada juga menerima. Ada memahami, ada juga dipahami. Jika kamu selalu berada di posisi memberi dan memahami, mungkin sudah saatnya kau bertanya, apakah hubungan ini benar-benar sehat untukmu? Mengorbankan diri terus-menerus bukanlah sebuah cinta. Itu adalah penghancur diri yang terselubung. Mungkin hari ini, setelah kamu mendengarkan semua ini, kamu boleh mulai bertanya, bolehkah aku berhenti sebentar? Dan jawabannya adalah tentu saja boleh, sangat boleh. Kamu boleh kok lelah. Kamu boleh bilang tidak tanpa harus memberi penjelasan panjang lebar. Kamu juga boleh menjaga jarak dari orang-orang atau situasi yang terus-menerus menguras energimu. Memilih diri sendiri bukan berarti kamu menjadi orang yang egois. Itu berarti kamu akhirnya jujur pada hatimu sendiri. Itu adalah bentuk cinta diri yang paling mendasar. Selama ini kamu mungkin takut dianggap tidak baik,
takut mengecewakan orang lain, takut ditinggalkan, atau mungkin takut dianggap durhaka. Tapi coba pikirin ini baik-baik. Orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan tersinggung oleh batasanmu. Mereka malah akan menghormati kebutuhanmu untuk beristirahat. Mereka akan mengerti ketika kamu berkata, "Maaf ya, hari ini aku tidak bisa." Orang yang marah atau kecewa karena kamu akhirnya menetapkan batasan adalah orang yang selama ini hanya diuntungkan oleh ketiadaan batasanmu. Mereka yang selalu memanfaatkanmu karena kamu selalu berkata iya. Atau mungkin kamu orangnya yang tidak enakan. Belajar memilih diri sendiri adalah sebuah proses. Mungkin di awal ada rasa bersalah. Tapi percayalah, kedamaian yang akan kamu dapatkan setelahnya jauh lebih berharga. Jika malam ini kamu mendengarkan video ini dengan dada yang terasa berat, dengan bahu yang terasa pegal karena kamu menanggung beban yang tak terlihat, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak gagal menjadi manusia hanya karena kamu lelah. Kamu tidak menjadi orang jahat hanya karena kamu menolak permintaan orang lain. Kamu juga tidak menjadi jahat hanya karena kamu ingin istirahat. Kamu tetap baik, bahkan ketika kamu mulai belajar melindungi dirimu sendiri. Kita ambil contoh. Jika kamu melihat sebuah lilin kecil, ia memberikan cahaya, memberikan kehangatan. Tapi ia tidak menyala lebih terang dengan membakar dirinya sendiri hingga habis dalam sekejap. Ia menyala sesuai kapasitasnya, dengan stabil hingga waktunya tiba. Begitu juga dengan dirimu. Memberi cahaya pada dunia tidak berarti kamu harus memadamkan semua cahaya dirimu. Kamu berharga. Perasaanmu juga penting. Kebutuhanmu pun nyata. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap lembut di dunia yang seringkali terasa begitu keras. Malam ini, sekarang, izinkanlah dirimu untuk benar-benar beristirahat. Lepaskan semua beban yang bukan milikmu. Tarik napasmu dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan ingat, kamu juga layak, sangat layak untuk dimengerti. Dari lilin kecil untuk hatimu.